Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai sobat-sobat Siaba, kita kali ini akan berdiskusi di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rusidina Rahwani dan rekan saya. Saya Demega Syawaliza. Saya Dimas Nugroho. Kali ini kita akan berdiskusi di mata kuliah Pendidikan Pancasila ini. Yang pertama, boleh dia Mega untuk bertanya. Baik, Abah saya izin bertanya, kenapa sih ajaran komunisme itu sangat bertentangan dengan ajaran ideologi Pancasila? Mungkin hanya itu, terima kasih. Kenapa hanya itu? Oke, saya jawab dulu. Tapi kalau pengajaran mau diperjelas, kurang jelas, tanyakan ya silakan ya. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa komunisme bertentangan dengan Pancasila? Ya, kalau kita lihat pokok-pokoknya aja kedua belah pihak itu ketemu nggak di satu titik. Kalau nggak ketemu ya berarti memang nggak sejalan kan. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kita lihat aja dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Pancasila menomorsatukan prinsip ketuhanan. Artinya bangsa Indonesia akan melandaskan pembangunannya, kehidupannya, masa depannya kepada prinsip ketuhanan, artinya keagamaan. Apakah komunisme juga sama? Komunisme sebaliknya. Komunisme itu tidak menganggap Tuhan itu ada. Bahkan mereka menganggap Tuhan itu sudah mati. Bagi mereka, alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Jadi mereka tidak percaya dengan adanya alam gaib. Tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada semuanya. Pokoknya bagi mereka kehidupan ya yang ada di dalam dunia aja. Kehidupan itu hanyalah sekumpulan materi, sekumpulan benda. Jadi yang nggak kelihatan mereka nggak percaya. Yang gaib mereka nggak percaya. Jadi seluruh alam semesta ini menurut keyakinan mereka adalah ya terjadi begitu saja. Bukan karena ada sang pencipta. Dari sila pertama ini saja sudah kelihatan bahwa komunisme tidak cocok dengan Pancasila. Kalau Pancasila menomorsatukan prinsip ketuhanan, mengakui adanya Tuhan, maka komunisme justru sebaliknya. Ya kan, bertentangan udah nomor satu aja. Nomor dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memang komunisme itu lahir dari kritik mereka terhadap kapitalisme yang menjadikan orang-orang miskin alias kaum proletar itu tertindas. Maka mereka menginginkan adanya masyarakat yang tidak berkelas. Tidak ada masyarakat yang pada satu pihak kaya raya dan pada pihak lain miskin papa. Mereka tidak menginginkan masyarakat yang berjenjang seperti itu, tapi mereka menginginkan masyarakat yang sama rata, sama rasa. Kalau dilihat dari prinsip seperti ini, apalagi dilihat dari ajaran-ajaran komunisme, untuk menciptakan masyarakat sama rasa itu, sama rasa itu mereka menggunakan jalan kekerasan, yaitu para orang kaya, para pejabat, para petinggi, raja itu harus dirampas kekuasaannya, hartanya diambil lalu dibagi-bagi sehingga terjadi sama rata. Apakah
cara perampasan yang kemudian pastinya menimbulkan banyak korban itu adalah kemanusiaan? Pastinya tidak. Begitu juga komunisme itu tidak mau dikritik. Mereka sesuai dengan namanya, komunis, artinya penyeragaman. Nggak mau ada yang berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat itu akan dibunuh. Ya. Makanya kemudian di negara-negara komunis itu tidak ada partai lain. Hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis. Apakah tidak mengizinkan orang lain berbeda pendapat, tidak mengizinkan orang lain untuk berorganisasi yang berbeda, apakah tidak membiarkan kebebasan berbicara itu adalah kemanusiaan? Pasti tidak. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimaksud Pancasila adalah menghormati hak-haknya manusia. Artinya manusia punya hak untuk sejahtera, punya hak untuk berpendapat, punya hak untuk bicara, punya hak untuk berorganisasi, punya hak untuk berserikat. Tetapi penggunaan haknya itu tentu tidak boleh sampai merugikan orang lain. Jadi kebebasan yang dimaksud Pancasila adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan asal bebas seperti paham individualis. Paham individualis memang liberalis, artinya bebas. Tapi bebas juga untuk menyakiti orang lain, bebas untuk mengeksploitasi orang lain. Sementara Pancasila yang dimaksud dengan kemanusiaan adalah harkatnya manusia untuk bisa maju, tapi juga menghormati orang lain. Jadi bukan berarti kemudian dirinya mau dihormati, orang lain dihina, dirinya dimuliakan, orang lain diinjak. Dari sila kedua juga kelihatan. Tidak ada kecocokan antara kemanusiaan yang adil dan beradab dengan prinsip komunisme yang menginginkan segala-galanya itu dengan kekerasan. Segalanya dilakukan dengan tanpa ragu-ragu menumpahkan darah. Makanya sejarah komunisme di berbagai negara komunis, baik di Rusia maupun di Cina, maupun di Vietnam, maupun di Korea, maupun di mana pun juga, dan termasuk di negara kita sendiri tahun 65 itu jutaan nyawa melayang. Karena untuk mencapai cita-cita mereka nggak peduli orang lain harus dikorbankan. Pancasila tentunya tidak seperti itu. Oke. Yang ketiga, Pancasila itu kan persatuan Indonesia. Sementara komunisme tidak mau ada orang lain selain mereka. Oleh karena itu mereka yang berbeda pendapat akan diganyang. Seperti yang saya ceritakan minggu lalu, bahwa para ulama yang mengusung panji-panji ketuhanan, panji-panji keislaman, mereka benci. Sehingga banyak para ulama yang kemudian dibunuh, masjid dibakar, Quran diinjak-injak. Bukan hanya Islam, semua agama di mata mereka harus diperlakukan seperti itu. Apakah mungkin prinsip seperti itu menciptakan persatuan? Pasti tidak. Terbukti bahwa ketika mereka melakukan seperti itu kan menimbulkan dendam pada rakyat lain yang tidak komunis. Dan begitu komunis salah langkah dengan menjalankan kudeta yang gagal, maka balas dendam besar-besaran pun terjadi. Masyarakat yang non-komunis merasa mendapat angin ketika di pihak mereka ada Pak Harto. Di pihak mereka ada yang membela angkatan darat dari angkatan bersenjata. Secara otomatis kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya sehingga orang komunis itu dikejar-kejar. Itu yang saya ceritakan minggu yang lalu. Akhirnya jatuh korban yang luar biasa banyak. Tapi akibat ulah siapa? Ulah mereka. Orang Indonesia itu orang yang cinta damai. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin kita ditungguin.
kita duluan, maka aksi sama dengan min reaksi. Ya. Karena mereka yang sebelum terjadinya G30 PKI berulang kali melakukan pemberontakan, melakukan pembunuhan besar-besaran. Ya masa orang lain nggak boleh dendam? Tahun 27 mereka berontak, tapi berontaknya itu terhadap kolonialis Belanda. Kita nggak mau ambil pusing karena memang sama-sama kita mau lawan Belanda. Tapi tahun 48 mereka kemudian melakukan kudeta terhadap pemerintahan Indonesia yang lagi sibuk melawan agresi Belanda. Itu kan sama aja dengan menohok kawan seiring, menikam dari belakang. Orang lagi sibuk melawan penjajah Belanda, malah kemudian ditikam, pengen direbut kekuasaan. Dan banyak korban di situ. Dan selama mereka berhasil naik lagi karena mendapat angin dari presiden waktu itu, maka mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan agitasi atau penyerangan-penyerangan, provokasi dan sebagainya terhadap mereka-mereka yang dianggap tidak sejalan. Jadi mereka menginginkan hanya ada satu, yaitu orang-orang komunis. Hanya ada satu partai komunis. Yang lain ya harus mati. Kalau enggak ya mereka harus ditundukkan. Apakah seperti itu akan menciptakan persatuan? Ya impossible. Ya kan? Dilihat dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lihat lagi prinsip komunis. Mereka hanya ingin ada satu partai yang sifatnya otoriter, yang lain tidak boleh ada. Tidak mungkin dalam negara komunis itu, andai kata mereka berhasil dengan kudeta tahun 65, maka tidak ada itu partai Golkar, partai P3, partai PDI, PAN dan sebagainya. Nggak mungkin ada. Yang ada cuma satu, Partai Komunis Indonesia. Dengan adanya pemerintahan tunggal, kekuasaan tunggal, ya mana mungkin dalam pengambilan keputusan itu dengan musyawarah. Ya kan? Nggak mungkin. Pasti semuanya adalah bagaimana menurut mereka. Bagaimana menurut para pimpinan Partai Komunis. Orang lain nggak boleh bicara, apalagi berbeda pendapat. Jadi kan mustahil akan ada permusyawaratan perwakilan. Dan tidak ada yang namanya perwakilan. Karena hanya ada satu partai komunis, maka tidak ada partai lain, jadi otomatis tidak ada parlemen. Parlemen kan kumpulan partai-partai. Yang di dalam pemilu mereka mendapatkan perolehan suara, ya kan? Golkar sekian, PDI sekian, PAN sekian, Demokrat sekian. Ya cuma ada satu partai, ngapain ada pemilu? Ya kan? Andai kata ada pemilu, ya seperti dilakukan di Korea, itu pemilu yang pura-pura karena hasilnya udah pasti yang menangnya adalah Partai Komunis. Yang kagak ada yang lain, bagaimana mau bisa dinyatakan menang yang lain? Kan nggak mungkin. Jadi otomatis dengan adanya partai tunggal, penguasa tunggal, pemilu ya nggak perlu. Kan? Karena pemilu nggak ada perlu yang namanya perwakilan rakyat. Karena rakyat bagi mereka sudah menjelma menjadi negara, dan negara sudah menjelma menjadi partai komunis. Jadi otomatis segala-galanya adalah tergantung pimpinan partai komunis. Maka kamu lihatlah Kim Jong-un di Korea Utara itu begitu berkuasanya. Begitu semena-mena. Tidak boleh ada perbedaan pendapat, tidak ada partai lain. Aneh juga kalau misalnya di Korea Utara, saya dengar itu pernah ada pemilu. Pemilu macam apa orang yang lain kagak boleh? Pemilu siapa? Kan pemilu itu adalah pemilihan umum untuk memilih partai yang akan duduk di parlemen atau memilih pemimpin atau presiden. Siapa yang berani melawan suatu pemerintahan yang otoriter? Parlemennya juga nggak ada. Oke, jelas bahwa sila keempat juga nggak ada dalam ajaran komunis. Sila kelima, keadilan sosial. Ada dari mana? Kalau rakyat banyak
itu menjadi pekerja di perkebunan, pekerja di industri, pekerja di pertambangan dan sebagainya, tapi mereka hanya mendapatkan upah untuk makan, atau mereka mendapatkan tempat tinggal yang sudah diatur sedemikian bentuk dan kriteria lainnya. Apa bedanya mereka dengan kambing? Diambil susunya, diambil dagingnya, cuma dikasih makan sama dikandangin gitu kan. Apa bedanya mereka dengan ayam? Diambil telurnya, diambil dagingnya, dikasih makan, tapi dikandangin, nggak boleh ngapa-ngapain. Ayam mah karuan, nggak bakal beda pendapat, nggak punya pendapat ayam. Tapi yang namanya manusia kan, kita nih berempat aja bisa aja berbeda pendapat. Dalam negara komunis nggak boleh ada beda pendapat. Ya kan? Dan kemudian rakyat yang menderita pada satu sisi, tapi pada sisi lain yang namanya pemimpin itu foya-foya, hidup mewah. Coba aja kamu lihat di YouTube itu, bagaimana kalau sang presiden itu berkunjung ke luar negeri. Wah, luar biasa itu. Udah kayak lebih besar dari raja itu perlakuannya. Sementara rakyatnya sendiri berpakaian aja tidak bebas, model rambut aja tidak bebas. Apa itu keadilan sosial? Jadi cita-cita komunisme yang katanya sama rasa itu bohong besar. Nggak mungkin terjadi. Karena semua rakyat diharuskan bekerja dengan sistem seperti itu. Lalu kemudian harta semua dikuasai negara. Tidak ada kritik karena tidak ada partai lain. Tidak ada pendapat rakyat karena tidak ada parlemen, yang ada hanya pemimpin tunggal. Mana ada keadilan sosial? Oke, jadi jelas Mega, kalau kita mau melakukan perbandingan antara nilai-nilai Pancasila dengan komunisme, ya ambil saja kelima sila itu. Mulai dari sila 1 sampai kelima. Ada nggak prinsip-prinsip yang dianut oleh Pancasila itu dianut juga oleh komunisme? Atau sebaliknya, ada nggak prinsip-prinsip yang diajarkan komunisme itu kemudian kita temukan dalam Pancasila? Tidak ada, sama sekali bertentangan. Itulah sebabnya kemudian komunisme tidak cocok ada di Indonesia. Karena ya sama sekali semua apa yang mereka ajarkan itu sama sekali bertentangan. Frontal artinya berhadapan-hadapan benar-benar dengan sila-sila Pancasila. Jadi wajar kalau mereka kemudian ya tidak terima dan dinyatakan sebagai partai dan ajaran terlarang di Indonesia, karena ya apa yang mereka ajarkan itu berbahaya bagi masyarakat Indonesia yang bertuhan, yang berkemanusiaan, yang ingin bersatu, yang ingin bermusyawarah dan ingin adil di bidang sosial. Yang mereka ajarkan itu sama sekali frontal, bertentangan, bertolak belakang. Jadi nggak mungkin lah Pancasila itu bisa bergandengan tangan. Dulu pernah Bung Karno itu pernah mencoba dengan prinsip yang dia jalankan, yaitu nasional, agama, komunis, yang mungkin pernah kamu dengar dengan prinsip Nasakom. Ya, nasionalis dengan agama masih mungkin, karena nasionalis itu kan adalah masalah kebangsaan saja. Sementara kalau agama, ya kita sendiri kan hubul watan minal iman, artinya di dalam keimanan kita juga terdapat keharusan untuk cinta tanah air. Berarti nggak bertentangan, cuman fokusnya beda. Nasionalis berarti hanya bicara tentang keduniaan, kehidupan masyarakat selama di dunia. Sementara kalau agama bukan hanya masalah di dunia, tapi juga masalah di akhirat. Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini akan berimbas kepada kehidupan di akhirat. Ya, sementara komunis di dunia juga udah seperti itu, apalagi akhirat mereka mana kenal. Ya, jadi nasionalis agama dan komunis seperti yang diajarkan Bung Karno itu adalah suatu penyimpangan dari prinsip Pancasila yang sebenarnya beliau sendiri yang mengemukakan. Konon kan katanya
salah satu pencetus Pancasila adalah Bung Karno, di samping Muhammad Yamin dan yang lain-lain, founding fathers. Tapi dalam pelaksanaannya kemudian Bung Karno malah menyimpang. Itulah yang kemudian membuat komunisme merasa punya angin. Akhirnya mereka berkembang, akhirnya ngelunjak sampai berani melakukan kudeta, perebutan kekuasaan, manakala Bung Karno dianggap sudah dalam keadaan lemah, sudah sakit-sakitan. Mereka lalu berpikir, ya kan, minggu lalu juga saya ceritakan bahwa kita pada waktu itu terbagi 3 golongan. Golongan komunis, golongan kapitalis, dan golongan agamis. Komunis berpikir kalau mereka nggak bergerak cepat, nanti mereka yang akan dilibas oleh kelompok-kelompok lain. Komunis itu didukung oleh Soviet, didukung oleh Korea, didukung oleh Korea Utara, didukung oleh Cina, Vietnam, dan sebagainya yang sama-sama negara komunis. Sementara kapitalis itu ya jelas-jelas ya didukung oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Kan kemarin juga saya ceritakan juga setelah pecah perang dunia kedua dan setelah perang itu berakhir, dunia ini terbagi atas 2 golongan. Golongan komunis dan golongan kapitalis. Banyak negara jadi pecah 2, Jerman jadi Jerman Barat, Jerman Timur, Vietnam jadi Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Korea jadi Korea Utara, Korea Selatan, dan banyak lagi. Di Indonesia tidak hanya 2, ada 3, yaitu golongan agamis. Nah, maka ketika Bung Karno itu sudah sakit-sakitan, sudah tua, bahkan kata dokter sudah tinggal menghitung hari, maka komunis berani gambling. Gambling dalam arti mereka berjudi untuk untung-untungan, kita rebut aja sekarang. Tapi rupanya mereka salah hitung, karena mereka ternyata kalah kuat dibandingkan kaum kapitalis yang didukung Amerika. Maka after tahun 65, yang tadinya Indonesia itu condong ke kiri, itu negara-negara komunis, malah Bung Karno bikin poros Jakarta, Beijing. Maka setelah Orde Baru yang muncul, kiblatnya bukan lagi Beijing, tapi Amerika. Terjadilah kemudian Indonesia menjadi dalam tanda kutip ya poncoknya Amerika, bawahannya Amerika. Maka merajalela lah mereka, termasuk sistem ekonomi ala Amerika. Makanya kamu lihat Freeport itu, tambang emas kita digasak habis selama puluhan tahun oleh Amerika. Di mana Indonesia hanya mendapatkan bagian 9%. 9% juga bukan ke rakyat, masuknya ke kantong pejabat. Baru kemudian zaman Jokowi itu berubah, dipaksakan sehingga mayoritas saham adalah Indonesia. Tentu saja itu akan menimbulkan pertentangan. Banyak yang nggak setuju. Makanya kamu jangan heran kalau ternyata Pak Jokowi ini banyak musuhnya. Karena ibarat orang lagi bebenah, itu ada yang kelilipan, ada yang bersin-bersin, ada yang kena debu, ada yang diganti, ada yang ditinggal, ada yang dibuang. Saya harus jujur bahwa pemerintahan sekarang justru yang on the track untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Itu karena begitu banyak musuh, karena begitu banyak yang menganggap kehadiran presiden yang sekarang ini merugikan mereka. Maka dengan segala upaya lah mereka berusaha untuk memusuh. Ingat loh, Indonesia sekarang ini dibanding negara Eropa saja negara yang stabil. Eropa saja sedang dilanda resesi, minyak harganya melonjak tinggi, krisis pangan. Eropa krisis pangan, kan aneh. Tapi itu realitas. Indonesia kamu biasa-biasa aja sih. Bensin naik sedikit, ya kan masih bisa terjangkau. Tapi ributnya minta ampun. Ributnya itu bukan karena murni, tapi ada orang-orang yang punya kepentingan. Ya. Jadi dengan demikian, kembali kepada pokok pembicaraan, gampang sekali untuk menjawab pertanyaan. Apakah Pancasila itu bertentangan dengan komunisme? Jelas ya Mega ya? Ya Pak. Okay, next question.
Siapa nih? Oke, saya dulu ya, Bah. Oke, silakan, Mas Dini. Terus Dina. Apa aja sih, Bah, faktor penyebab ideologi komunisme ini tumbuh sangat cepat di Indonesia pada saat kemerdekaan, pada masa kemerdekaan? Good. Pertanyaan bagus. Pertama, Indonesia kan pada proklamasi tahun 1945 itu adalah sebuah negara yang sudah mengalami eksploitasi oleh bangsa asing, dijajah oleh bangsa asing puluhan tahun. Sebenarnya kita ini dulu deh, kayaknya kalau lagi ajan kita ngomong terus, tadi begitu direkam jadi nggak enak, orang bilang ngomong terus lagi ajan dulu. Kita jeda sampai habis, nanti ini di cut. Ajannya kedengaran sama kamu kan? Nah. Oke, kita teruskan. Jadi kondisi masyarakat Indonesia pada waktu proklamasi dicetuskan adalah suatu bangsa yang penuh dengan serba kekurangan. Kekurangan dari segi pendidikan. Orang-orang terdidik, orang-orang yang sekolah pada saat itu ya mungkin hanya tidak sampai 10% dibandingkan populasi rakyat Indonesia saat itu. Mayoritas buta huruf dari segi pendidikan, dan itu memang sengaja oleh Belanda. Kita dibikin bodoh supaya gampang dijajah. Tidak dari segi ekonomi, ya melarat, benar-benar miskin, benar-benar negara yang rakyatnya itu benar-benar bahkan menderita kelaparan, kekurangan pangan. Terus kemudian terjadi proklamasi yang menyebabkan orang merdeka. Ya ibarat sekawanan hewan yang lama dikurung, begitu pintu dibuka kan budal kabeh. Langsung berhamburan keluar kan. Maka kemudian begitu Indonesia merdeka itu partai-partai itu banyaknya sampai 50 lebih. Semua orang bikin partai. Ya kan? Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi. Memberi kesempatan orang untuk menjadi pemimpin. Maka berhamburanlah orang-orang yang selama ini terkekang itu membentuk partai-partai. Nah tentu di dalam rangka mencapai kemenangan itu mereka harus memiliki pengikut yang banyak, harus memiliki anggota partai yang banyak, harus bisa menarik hati masyarakat sehingga pada waktu pemilu nanti mereka itu bisa mencapai kemenangan. Maka adu pinter lah masing-masing partai itu. Ada yang mendasarkan dirinya kepada ajaran agama, ya seperti Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Maka Masyumi pada waktu itu dalam pemilu tahun 1955 menjadi nomor 1, pemenang nomor 1. Terus ada partai yang mendasarkan dirinya pada rasa nasionalisme sebagai bangsa yang tadinya terjajah dan sekarang bangsa merdeka. Itu PNI, Partai Nasional Indonesia, yang dipimpin oleh Bung Karno. Kemudian ada lagi partai yang juga berlandaskan agama, yaitu Nahdlatul Ulama.
partai ini tiga-tiganya menjadi pemenang pemilu. Masyumi nomor 1, PNI nomor 2, Nahdlatul Ulama nomor 3. Lalu nomor 4 siapa? Komunis. Partai Komunis juga berhasil menjadi partai yang kuat oleh karena apa? Mereka itu ibaratnya punya semboyan yang rupanya mengena pada masyarakat yang pada waktu itu sedang kelaparan, miskin, bodoh. Apa? Ya itu jargon mereka, semboyan mereka sama rata sama rasa. Kan kita tahu bahwa setelah Belanda pergi, setelah Jepang pergi, hartanya kan dirampasin. Siapa yang merampas? Ya tentu mereka yang memegang kekuasaan dong. Mereka-mereka yang menjadi pejabat, maka banyak terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan. Artinya perusahaan-perusahaan milik negara-negara asing itu diambil oleh bangsa Indonesia. Yang ambil siapa? Ya nggak mungkin rakyat kecil. Karena rakyat kecil masih bodoh, masih nggak bisa baca. Nggak mungkin lah ngambil perusahaan. Ya kan? Pasti yang ngambil perusahaan atau harta-harta peninggalan kaum penjajah itu adalah mereka-mereka yang pinter, mereka-mereka yang sudah terdidik, mereka-mereka yang sudah punya kekuasaan. Nah, terjadi lagi tuh yang namanya ketimpangan dalam bidang ekonomi. Ada golongan yang kaya dan ada golongan yang tambah melarat. Maka komunisme kemudian dengan semboyan sama rata sama rasa, mereka kemudian memprovokasi masyarakat. Orang-orang kaya itu disebut sebagai kapitalis birokrat. Jadi orang-orang yang duduk di pemerintahan, yang megang kekuasaan, yang kemudian menguasai perusahaan-perusahaan asing peninggalan penjajah, disebutnya sebagai para kapitalis birokrat. Para bangsawan yang ada di daerah-daerah yang menguasai tanah disebutnya sebagai sebagai setan desa. Jadi rakyat dikobar-kobarin marahnya. Di samping dikobar-kobarkan marahnya, dijanjikan juga akan ada program land reform. Apa itu? Program untuk bagi-bagi tanah. Jadi nanti tuh yang namanya tanah-tanah yang dikuasai oleh para juragan, para konglomerat, ya, itu nanti diambil semuanya dan akan dibagi. Itu juga kan semboyan yang dilakukan oleh Lenin di Rusia, di Soviet, Mao Zedong di Cina, dan tempat-tempat lain komunis. Semua kan diambil oleh negara. Dijanjikan untuk dibagi-bagi sama rakyat. Rakyat yang miskin, rakyat yang bodoh, rakyat yang kelaparan, ya senang banget dong. Dijanjiin kayak gitu. Apalagi mereka masih bodoh. Jadi sekarang aja banyak orang yang terkecoh, diprovokasi macam-macam, hayo aja. Apalagi zaman dulu. Kamu aja mahasiswa gampang sekali dihasut untuk ikut demo karena kamu nggak ngerti masalah. Padahal kamu katanya kaum intelektual. Tapi dikobar-kobarin sedikit marah aja langsung benci sama pemerintah. Karena kamu ini nggak jelas masalahnya apa. Dibilanglah begini begitu dengan data yang diputar balik. Terhasut kamu. Langsung benci. Sampai akhirnya mahasiswa demo dengan ngata-ngatain presiden dengan julukan-julukan yang nggak pantas. Katanya kaum intelek, kaum terdidik. Maka wajar dong kalau zaman tahun 45 di mana rakyat masih banyak yang bodoh, rakyat miskin, rakyat kelaparan, rakyat yang sedang melarat benar-benar dijanjiin bagi-bagi tanah, berduyun-duyun mereka masuk partai komunis. Nah itu, jadi partai komunis jadi banyak pendukungnya gara-gara mereka dijanjiin seperti itu, ditambah lagi kondisi masyarakat pasca kemerdekaan seperti di mana-mana lah perebutan harta, tapi kan yang namanya perebutan harta yang kuat yang dapat. Harta-harta peninggalan kaum penjajah, perusahaan-perusahaan asing, ya nggak mungkin dikuasai oleh rakyat-rakyat kecil, ngerti naon-naon. Kan yang ngerti kan orang-orang yang kebetulan udah pintar duluan, orang yang terdidik. Jadi mereka itu lebih menguasai untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat. Maka rakyat melihat kondisi seperti itu, ketimpangan yang luar biasa, di samping mereka sendiri masih dalam keadaan melarat, datang komunis yang menjanjikan, ya otomatis berduyun-duyun mereka
Maka jangan aneh juga bahwa Partai Komunis itu anggotanya banyak yang ustadz, banyak yang kaum guru, seniman. Kenapa? Ya, mereka tergiur dengan janji-janji itu. Paling tidak mereka setuju dengan paham komunis bahwa ketimpangan itu harus diatasi, ciptakan kesamarataan, samarasaan. Makanya kemudian orang-orang yang merasa idenya sejalan dengan ide komunisme, ditambah lagi dengan kondisi yang benar-benar luar biasa pada waktu itu, ya berduyun-duyun mereka masuk Partai Komunis. Ya komunis juga kan namanya partai kan biasa tuh janji-janji. Tapi apakah kalau sudah terlaksana mereka akan penuhi janji? Yang akan zaman dulu, zaman sekarang juga banyak kemudian. Emang partai itu ketika bukan pemilu mau dekat sama rakyat? Tahun 2024 mari kamu dideketin. Ya, dengan segala cara kamu dirayu-rayu supaya milih mereka. Tapi begitu mereka duduk di Senayan, udah kamu salah. Makanya saya sering mengatakan kepada mahasiswa bahwa kamu jangan jadi tukang dorong mobil mogok. Ada orang pengen menjalankan mobil dalam arti pengen menuju apa yang dicita-cita, lalu kemudian mobilnya itu kan perlu dorongan. Rakyatlah yang kemudian disuruh dorong, ya mahasiswa disuruh dorong. Mahasiswa yang katanya intelek juga main talent-talent aja, provokasi orang, didoronglah mobil itu. Apakah begitu mobil itu jalan kamu diajak? Nggak ada, tinggal kamu. Paling kamu dikasih 3T, thank you. Ya kan? Cuma dikasih 3T kan, ditinggal. Makanya saya bilang mahasiswa itu harus ngerti politik supaya nggak dipolitikin terus. Aneh kalau kalangan terpelajar kok dipolitikin orang. Kalau orang yang nggak terpelajar atau rakyat yang baru merdeka zaman 45 yang masih dalam keadaan serba terbelakang sih wajar gampang diprovokasi. Nah ini kalangan terdidik pun gampang diprovokasi. Aneh. Kenapa? Karena kebiasaan kita untuk tidak jernih melihat. Kita tuh main benci orang tanpa tahu sebabnya. Bahkan seolah-olah tuh kayak dendam pribadi. Ya kan? Kita ngata-ngatain presiden begini-begini. Emang kenal kan sama presiden? Kenal gua kagak. Oh kebijakannya begini-begini. Emang kita paham bener kebijakannya seperti yang kita pahami? Atau persepsi kita yang salah karena kita kena hasut orang lain? Itulah yang saya bilang harus ngerti politik supaya jangan dipolitik. Nanti kamu tukang dorong mobil mogok begitu partai-partai itu dapat masuk melenggang ke Senayan tahun 2024. Mahasiswa ya mahasiswa. Ketika kamu jadi korban, emang siapa yang peduli? Ya, Adimas misalnya berkobar-kobar, wah kemudian demo bela partai tertentu, kemudian berbentrok dengan polisi mati, kemudian emang ada partai yang peduli? Gampang dibilang siapa itu saya nggak kenal. Oh, udah cuci tangan mereka semua. Ya, nggak bakalan ada orang partai yang datang ke rumah kamu melayat, nggak bakalan. Dan itu sudah terjadi berkali-kali. Makanya saya ingin menyadarkan mahasiswa ya, yang pinter ngapa sih? Namanya kalangan terdidik kok seperti itu. Gampang banget kena provokasi, gampang banget kena hasut. Oke, jadi gitu ya, Mega. Siapa ini? Rusdina. Terjawabkan pertanyaan kenapa pada waktu itu Partai Komunis bisa didukung oleh rakyat banyak. Ya mereka pinter ngibulin. Tapi apakah kemudian mereka penuhi janjinya? Jangan berharap. Jangan kan zaman dulu, zaman sekarang juga janji dengan masa kampanye dengan setelah kampanye ya beda lah. Ya kan? Setelah menjadi penguasa ya udah emang kamu diingat apa kalah. Gitu. Jadi makanya kemudian ya pinter-pinter lah. Oke. Next question. Baik, Bah. Komunisme kan merupakan sebuah pemahaman atau sebuah ideologi yang sewaktu-waktu pemahaman atau ideologi tersebut bisa bangkit kembali. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia dalam mencegah bangkitnya paham komunisme? Serta bagaimana tindakan kita jika sewaktu-waktu paham komunisme bangkit kembali di negara kita, Indonesia? Oke, baik. Sebelum saya jawab, saya balikin dulu ke kamu.
Menurut kamu mungkin nggak komunis bangkit lagi di Indonesia? Untuk saat ini tidak mungkin, Bang. Kenapa? Karena komunis kan terkenal dengan sejarahnya yang buruk di Indonesia ini. Jadi Apa kurang tidak jelas? Nanti mungkin. penonton nggak dengar. Yang jelas. Komunis kan sudah terkenal sejarahnya yang buruk di negara kita, Bang. Jadi untuk saat ini sepertinya tidak mungkin. Itu kan yang kenal angkatan saya ke belakang, yang ngalamin. Angkatan kamu emang tahu? Untuk sejarahnya sih sudah sepertinya tahu, Bang. Semua orang rakyat Indonesia. Oke lah. Apa kamu pernah buku sejarah pernah baca? Paling sekilas-sekilas doang. Betul. Ya kan? Jujur aja. Iya. Sekilas-sekilas doang kan. Emang kamu tahu bagaimana komunisme sebenarnya? Ya tahu kan? Nggak tahu. Nah iya. Betul nggak Dea Mega? Mungkin nggak menurut kamu itu nanti komunis bisa bangkit lagi di Indonesia? Meskipun kata Dimas, sejarahnya terbukti buruk. Tapi kan sejarah terbukti buruk itu bagi orang yang baca sejarah. Atau orang yang mengalami langsung. Angkatan saya ke belakang. Angkatan kamu ke bawah. Adik kamu, anak kamu. Mana tahu itu komunisme. Juga nggak pernah baca sejarah. Apalagi kemudian kemudian orang komunis yang masih hidup tuh kemudian mereka membuat pernyataan-pernyataan ini yang terjadi sekarang. Saya ingatkan kamu ya bahwa tahun 65 itu ya kan konon yang mati itu 3 juta orang. Terus yang di penjara emang berapa juta? Emang muat penjara? Berarti kan ada yang mati, ada yang di penjara, dan ada yang buru-buru ganti baju kan? Ya kan? Buru-buru ganti baju artinya mereka pura-pura jadi ulama, pura-pura jadi guru, pura-pura jadi seniman, pura-pura dan meninggalkan atribut komunismenya. Nggak ketahuan jadinya kan. Dan itu yang masuk ke masyarakat. Masuk ke masyarakat kemudian berbaur dengan masyarakat, apakah mereka diam aja? Enggak. Pasti mereka sakit hati. Nah itu banyak di YouTube tuh. Tayangan-tayangan, upload-uploadan yang berusaha kayaknya cuci tangan, cuci nama baik. Seolah-olah PKI itu adalah korban dari kebiadaban katakanlah kekejaman tentara. Mereka putar balik gitu. Sekarang aja kan bisa lihat itu di YouTube banyak tayangan-tayangan yang berusaha memutar balik. Dan kamu yang nggak tahu sejarah, yang nggak pernah baca sejarah, nggak ngalami sejarah, ketika kamu baca yang seperti itu terpengaruh kan? Bisa terpengaruh kan? Lalu timbul iba kamu, berarti komunis itu di Indonesia adalah korban. Mereka itu adalah menjadi sasaran dari kekejaman militer maupun rakyat Indonesia maupun dari kalangan ulama. Ya otomatis lah orang namanya provokasi kan yang akan diceritakan adalah kerugian-kerugian mereka, tapi ulah dari perbuatan mereka semasa belum terjadinya pembantaian PKI itu emang mereka ceritakan? Ya nggak mungkin. Pembunuhan ulama, pembakaran Quran, pembunuhan banyak orang, mereka nggak mungkin cerita yang begitu. Yang ceritainnya kalau mereka itu menjadi korban dari para tentara. Ya kan otomatis kita yang nggak mengalami, kita yang nggak baca, bacanya justru yang seperti itu, kita terpengaruh. Ya, apakah kemudian mereka bangkit dengan nama Partai Komunis? Ya pasti enggak. Partainya dengan nama yang sama impossible bangkit lagi. Kenapa? Toh di negara-negara yang lain juga udah nggak diterima. Paham komunis banyak yang udah ambruk. Tapi apakah kemudian esensi dari ajaran komunis itu sama rata, sama rasa, bahwa tidak ada masyarakat berkelas dan sebagainya itu bisa hilang begitu aja? Tidak mungkin. Dari segi agama saja, kamu lihat sekarang banyak orang yang dengan terang-terangan mengatakan saya ateis, tidak percaya Tuhan. Saya agnostik, saya nggak percaya Tuhan. Banyak kan artis-artis banyak tuh yang mengaku agnostik, tidak mengakui agama, meragukan adanya agama. Nah ini imbas dari itu tadi, banyak mereka yang tadinya berbaju merah, berbaju komunis, lalu kemudian ganti baju buru-buru, bisa jadi kuning, bisa jadi merah juga, bisa jadi hijau, bisa jadi biru. Kita kan nggak tahu.
Bagaimana melacaknya? Mungkin bukan orangnya langsung orang di atas saya pasti udah pada koit loh. Banyak yang udah nggak ada. Tapi kan anak-anakmu, paling nggak anaknya seumuran saya. Ya kan? Dan saya punya anak yang kurang lebih ada 35 tahun umurnya. Pasti dipengaruhi. Ya mungkin labelnya Partai Komunis Indonesia itu mungkin enggak. Tapi polanya, nah sekarang kita lihat aja, banyak orang sekarang ini kan, pertama berani ngaku-ngaku ateis, kemudian mereka nggak peduli dengan agama, mereka sering melecehkan nilai agama. Kan banyak artis tuh yang cara sholat dilecehin, cara bacaan dalam wudhu dilecehin, dia jadiin permainan, dijadiin bahan olok-olok. Kan banyak. Ya kan? Ditambah lagi kemudian kita melihat bahwa dari sisi ekonomi juga masih banyak orang-orang kaya yang tidak peduli dengan masalah sosial. Ya. Terus kemudian banyak orang yang seenaknya aja mencaci maki orang lain. Terus kemudian juga banyak katakanlah kejahatan geng motor dan sebagainya tidak menghargai nyawa manusia. Apakah itu bukan bibit-bibit komunis tanda kutip yang muncul lagi? Tapi bukan partai komunis, tapi esensi dari ajaran komunis yang dipakai. Termasuk orang-orang yang pakai label agama, benar salah. Coba kamu pikirkan deh, kalau terbentuk suatu pemerintahan yang hanya ada satu khalifah, tidak ada DPR, apa bedanya? Nanti yang mengontrol dia siapa? Tidak ada parlemen. Jangan-jangan semuanya dinafikan seperti partai komunis yang nggak boleh ada pendapat yang berbeda. Kan sama tuh, mereka orang-orang yang berbeda dikatain kafir. Orang berbeda dicaci maki. Terus mereka ingin mendirikan satu komunitas berdasarkan agama. Apakah benar berdasarkan agama? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi dilihat dari modelnya, kamu bisa nilai sendiri. Apa iya itu berdasarkan Islam? Mana ada Islam mengajarin umatnya untuk caci maki pemimpin? Yang ada kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul dan taatlah pada pemimpin. Akan terjadi apa? Pemimpin dicaci maki, dilabelin macam-macam. Berarti kan nggak dihargai. Itu pola-pola seperti itu yang harus kita waspadai. Jadi jangan kemudian kita ini, jangan masyarakat kita itu yang masih kurang lebih sama aja dengan tahun 45. Pendidikan sih benar, tinggi, banyak sarjana. Tapi pola pikirnya kurang lebih masih sama. Gampang dihasut, gampang diprovokasi, gampang sekali untuk dibujuk-bujuk. Ingatannya sangat pendek. Itu bagi orang yang pernah ngalamin masa susah, apalagi kamu nih, anak kamu nanti lihat kenyataan masyarakat begitu dahsyat, lebih dahsyat dari yang sekarang. Lalu kemudian ada orang yang memprovokasi, ada orang yang pakai selimut ini selimut itu, baik agama maupun yang lain, dan kamu kebiasaan nggak kritis, otomatis gampang ke bawah. Jadi jawaban saya adalah kalau yang namanya Partai Komunis Indonesia Bangkit Lagi itu impossible. Mereka juga nggak mungkin bego. Justru mereka akan memakai cara yang lebih halus. Apalagi dilihatnya masyarakat Indonesia itu ya seperti itu masih. Mahasiswa yang tidak kritis, mahasiswa yang tidak malas belajar. Makanya jangan salahin saya. Kalau saya ngajar tuh keras terus terang. Karena saya ngajar bukan sekedar ngajar. Saya punya visi. Paling tidak, saya ingin menjadikan usaha saya ini jadi catatan saya nanti. Ketika saya udah nggak ada. Misalnya video-video. Nih sekarang nih direkam, terus kemudian diupload. Terserah kamu mau nonton atau enggak. Itu kewajiban kamu sendiri yang kamu jalanin. Alhamdulillah kalau kamu jalanin ya kamu yang nanggung. Tapi ketika video itu ditonton orang banyak dan bermanfaat bagi dia, apa bukan jariah? Oke, saya akhiri. Ya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.